Oke, di nomor 16 kita diminta mengidentifikasi mana saja pernyataan yang menyatakan sifat dari gelombang bunyi, gitu ya. Pilihannya ada dapat direfleksikan, dapat direfraksikan, dapat dipolarisasikan, berbentuk gelombang longitudinal, dan merambat tanpa medium. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu dia merupakan gelombang mekanik. Artinya, dia perlu medium untuk merambat. Oke. Kemudian dia merupakan gelombang longitudinal yang menyebabkan dia tidak dapat mengalami polarisasi. Jadi polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, gitu ya. Selain itu, dia dapat dipantulkan, gitu ya. Kayak gema kan itu contoh dari pemantulan gelombang bunyi, dan juga dia dapat direfraksikan. Oke, jadi berdasarkan pilihannya, pernyataannya gitu ya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah karena dia untuk polarisasi itu hanya dapat berlaku pada gelombang transversal. Dia berbentuk gelombang longitudinal juga benar, dan dia harus merambat dengan medium. Jadi ini salah gitu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya A. Oke, di nomor 17 kita diberikan sebuah persamaan gelombang yang merambat ke arah sumbu X dan dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 2 dikali sin dari 0,2 pi kali X per 5 min 20 T, di mana X dan Y-nya dalam cm, sementara T-nya dalam detik. Kemudian kita diminta untuk mengecek pernyataan mana saja yang tepat, gitu ya. Baik, sebelum mengerjakan lebih lanjut, saya akan menulis ulang persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sin. Jadi 0,2 pi-nya saya masukkan ke dalam kurungnya. Dia akan menjadi 2 pi per 50X min 4 pi T. Nah, jika kita punya persamaan gelombang seperti ini, kita tahu bahwa koefisien dari X yang ini dia menyatakan nilai K atau bilangan gelombang. Sementara koefisien dari T, 4pi-nya ini dia menyatakan omeganya tanpa memasukkan nilai negatifnya ya. Tanda negatifnya tidak perlu dibawa untuk nilai omeganya. Nah, berarti kita mulai mengecek pernyataan yang diberikan. Untuk pernyataan pertama dia menyatakan frekuensinya. Jadi untuk frekuensi kita bisa ambil dari nilai omeganya. Kita tahu bahwa omega sama dengan 2πf, sehingga f akan sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan angkanya, f akan sama dengan 4pi per 2pi, maka f akan sama dengan 2 Hz. Jadi pernyataan 1 salah. Kita lanjut ke pernyataan 2. Yang dinyatakan adalah tentang panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang kita bisa peroleh dari nilai K-nya, di mana K itu adalah 2pi per lambda. Sehingga lambda akan sama dengan 2pi per K. Lambda, kita masukkan angkanya, 2pi dibagi K-nya 2pi per 50 ya. Oke, berarti 2pi dengan 2pi-nya habis. Jadi 1 dibagi 1/50, lambdanya akan sama dengan 50 cm ya. Kenapa cm? Karena X dan Y-nya dalam cm. Jadi pernyataan 2 itu benar. Kita lanjut ke pernyataan 3. Untuk pernyataan 3, cepat rambat gelombangnya. Jadi untuk mencari cepat rambat gelombang, itu kita bisa dapatkan dengan membagi nilai omeganya dengan K-nya. Jadi V akan sama dengan 4pi dibagi 2pi per 50. Di sini kita peroleh 4pi dan 2pi-nya 2/1, maka 2 dibagi 1/50, kita dapat V-nya itu akan sama dengan 100 cm per second. Atau kalau misalnya mau dalam meter per second, berarti dia sama dengan 1 meter per second. Jadi pernyataan 3 benar. Oke, karena tidak ada pilihan 2, 3, 4, maka pilihannya adalah B. Kemudian kalau misalnya kita mau mengecek pernyataan 4, jadi yang dimaksud dengan sefase gitu ya. Sefase artinya
beda fasenya itu, jadi kalau misalnya yang dinyatakan dalam dua titik yang berjarak, berarti kan delta x-nya ya. Ini itu menyatakan delta x. Jadi untuk sefase pada t yang sama, misalnya maksudnya kayak di detik ke-0 atau detik pertama, detik kedua, seperti itu ya. Maka delta x dibagi lambdanya itu harus sama dengan suatu bilangan bulat, di mana n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya dia merupakan bilangan bulat. Jadi kita coba hitung apakah hasilnya itu bilangan bulat, maka dari soal beda fasenya itu akan sama dengan 225, lambdanya tadi kita peroleh adalah 50, maka beda fasenya itu sekitar 4,5. Jadi karena bukan merupakan bilangan bulat, dia tidak sefase, gitu ya. Jadi pernyataan 4 salah, ya, gitu ya. Oke, untuk nomor 18 kita diminta mengecek mana sih antara titik-titik pada gelombang ini yang mempunyai fase 0,75, gitu ya. Jadi kan fase V itu definisinya akan sama dengan panjangnya dibagi lambdanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya diminta titik-titik yang mempunyai fase 0,75, gitu ya. Jadi di sini 0,75 itu sama dengan L per lambda. Jadi panjangnya adalah kurang lebih ya 3/4, 0,75 3/4 ya, 3/4 dari lambda. Jadi kita diminta mencari titik-titik mana yang berjarak 3/4 lambda, gitu ya, 3/4 lambda. Nah, kita cek untuk P dan V. P dan V dari sini ke sini ya. Berarti kan ini satu gelombang ditambah setengah. Berarti dia fasenya adalah 1,5, gitu ya. Dia 1,5 lambda L-nya. Jadi yang ini L-nya sama dengan 1,5 lambda, 1,5 gitu ya. Kemudian untuk P dan U ini 1/4 gitu ya. Jadi dia 1,25 lambda. Q dan U ini satu gelombang ya. Jadi dia 1 lambda. Nah, Q dan T, oke, ini setengah, ini 1/4. Setengah tambah 1/4 berarti dia 0,75 lambda. Jadi yang sesuai yang D memang. Sementara untuk R dan S cuman segini ya, berarti dia 1/4 lambda atau 0,25 lambda. Di nomor 19 kita punya sebuah detektor bunyi yang diletakkan pada jarak R dari sumber bunyi menangkap intensitas I dan amplitudo bunyi A. Jadi anggap saja untuk R1 sama dengan R, maka dia akan menghasilkan intensitas bunyi sebesar I dan amplitudo bunyi sebesar A. Kemudian detektor bunyi digeser sejauh 0,6 R mendekati sumber bunyi. Maka intensitas dan amplitudonya seperti apa? Jadi di sini kan R2-nya itu dia digeser mendekati sumber bunyi. Artinya dari R dikurang 0,6 R. Maka diperoleh R2-nya itu sama dengan 0,4 R. Nah, kemudian untuk intensitas, dia berlaku hubungan I1 per I2 itu sama dengan kuadrat perbandingan kuadrat dari R2 per R1 gitu ya. Jadi R2 per R1 dikuadratkan. Sehingga untuk mencari I2-nya itu kan sama dengan R1 per R2 kita kuadratkan, kemudian kita kali I1. Maka di sini diperoleh I2-nya akan sama dengan R1-nya R, ya 0,4 R. Ini dikuadratkan dikali I. Oke. Maka akan diperoleh, ini kan 4/10 ya. Berarti I2-nya dia akan sama dengan 100 per 16 I. Jadi I2 kurang lebih sebesar bagi 4, 25 per 4 I.
Oke, karena yang pilihannya 25/4 itu hanya di pilihan C, maka jawabannya yang C. Tapi kalau misalnya kita mau mengecek untuk amplitudonya, gitu ya. Jadi antara amplitudo dengan jarak itu berlaku hubungan A1 per A2 itu hanya sebatas R2 per R1 gitu ya. Jadi perbandingan terbalik, di mana untuk mencari A2 berarti R1 per R2 kita kalikan dengan A1. Jadi A2-nya R dibagi 0,4 R dikali A1. A2-nya akan sama dengan R-nya kita coret. Jadi kan ini 1 per 4 per 10 gitu ya. Jadi dia 10 per 4 A1 atau A2-nya akan sama dengan 5 per 2 A1. Sesuai jawabannya yang C. Oke, di nomor 20 ini soal tentang efek Doppler, di mana kita punya mobil patroli polisi yang bergerak dengan kecepatan 28 meter per second mengejar pengendara sepeda motor. Mobil polisi tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 640 Hz, dan jika kelajuan sepeda motor 21 meter per second dan cepat rambat bunyi di udara 348 meter per second, maka frekuensi sirine mobil polisi yang didengar pengendara sepeda motor itu berapa? Oke, jadi untuk soal-soal efek Doppler mungkin akan lebih mudah jika kita coba ilustrasikan kejadian yang terjadi gitu ya. Jadi kita punya mobil polisi yang berperan sebagai sumber, dan kita juga punya pengendara sepeda motor yang berperan sebagai pendengar. Sumber kita dia menghasilkan bunyi dengan frekuensi 640 Hz dan dia bergerak mengejar. Jadi anggap aja pengendara sepeda motornya bergerak ke kanan dengan kecepatan Vp sebesar 21 meter per second, dan karena mobil polisinya mengejar berarti kan vektor kecepatannya sama gitu ya. Jadi Vs-nya dia 28 meter per second yang juga ke arah kanan. Jika diketahui kecepatan bunyi di udara atau V-nya itu sebesar 348 meter per second, maka frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor itu berapa? Oke, jadi kita bahas lagi tentang efek Doppler, di mana efek Doppler menyatakan frekuensi yang didengar pengendara itu sama dengan V, kecepatan bunyi, di plus minus dari kecepatan pendengar, dibagi V plus minus dari kecepatan sumber, kita kalikan frekuensi sumber. Oke, kita bicarakan tandanya. Jadi untuk yang bagian atas, bagian pendengar, dia akan bernilai positif jika P mendekati S, dan dia akan bernilai negatif jika P menjauhi S. Kemudian yang bawah, dia akan bernilai positif jika S menjauhi P, dan dia akan bernilai negatif jika S mendekati P. Nah, dari kasus kita gitu ya. Jadi di sini kita tulis dulu Fp itu sama dengan 348. Nah, dari kita lihat vektor P-nya dulu. Jadi kan P-nya bergerak ke kanan, S-nya juga ke kanan. Jadi seolah-olah P-nya bergerak menjauhi S-nya gitu ya. Jadi dia di sini positif, karena menjauhi ya, jadi di sini negatif 21 dibagi 348. Nah, berarti kan sumbernya itu bergerak mendekati, istilahnya mengejar. Kalau mengejar itu berarti dia mendekati P-nya gitu ya. Jadi di sini dia negatif juga. Negatif 28 kita kalikan dengan 640. Di sini kita peroleh Fp sama dengan 327 dibagi 320 kali 640. Oke, jadi hasilnya 654 Hz. Jawabannya yang C.